Membangun Sekolah Wirausahawan Muda melalui pendidikan holistik oleh Dian Ramadita NIM 22413244043. Tonton videonya sampai habis ya agar kalian tahu cara membangun sekolah wirausahawan melalui pendidikan holistik. Hai teman-teman, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan pendidikan holistik dan pendidikan wirausaha? Pendidikan holistik adalah pendekatan pendidikan yang memperhatikan seluruh aspek perkembangan peserta didik, baik fisik, emosional, sosial, intelektual, dan spiritual. Tujuannya adalah untuk menciptakan individu yang seimbang dan utuh. Pendidikan wirausaha adalah pendekatan yang memfokuskan pada pengembangan keterampilan kewirausahaan di kalangan peserta didik. Selanjutnya ada integrasi pendidikan holistik dan wirausaha. Menggabungkan pendidikan holistik dengan kewirausahaan berarti menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya fokus pada pencapaian baik akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan hidup dan karakter kewirausahaan. Dunia bisnis sangat dinamis dan selalu berubah. Pendidikan holistik berbasis wirausaha ini mengajarkan siswa untuk adaptasi dan fleksibel dalam menghadapi perubahan, sehingga mereka siap untuk menghadapi tantangan masa depan. Dalam membangun sekolah ini, adapun tujuannya yang pertama, mengembangkan keterampilan kewirausahaan, yang kedua, membentuk karakter dan etika, yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi, yang keempat, mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri, yang kelima, menyiapkan siswa untuk terjun di dunia nyata, yang keenam, mendorong pembelajaran sepanjang hayat, yang terakhir adalah mengembangkan kemampuan kolaborasi dan jaringan. Nah, untuk sekolah wirausahawan melalui pendidikan holistik ini ditujukan untuk berbagai kalangan termasuk SD, SMP, SMA, pengusaha muda, dan masyarakat umum. Sekolah ini dimulai dari sekolah dasar atau SD. Siswa diajak untuk mengenal dasar-dasar wirausaha melalui proyek sederhana seperti pembuatan kerajinan tangan atau produk makanan, mengintegrasikan mata pelajaran seperti matematika dan bahasa Indonesia dalam aktivitas wirausaha untuk mengajarkan konsep harga, pemasaran, dan komunikasi. Selanjutnya ada sekolah menengah pertama. Siswa diberi kesempatan untuk merancang dan mengembangkan ide bisnis sederhana yang dapat dipraktekkan di lingkungan sekolah, menekankan pada kreativitas dan inovasi dalam menciptakan produk atau jasa yang bernilai ekonomis, mengintegrasikan ilmu pengetahuan seperti IPS, matematika, dan bahasa Inggris dalam konteks wirausaha, menggunakan teknologi informasi untuk mendukung aktivitas wirausaha seperti pembuatan blog atau toko online. Adapun sekolah menengah atas, siswa diberi tugas untuk mengembangkan rencana bisnis yang realistis dan dapat diimplementasikan, menyelenggarakan bazar atau pameran produk hasil karya siswa sebagai bagian dari pembelajaran praktis, mengajarkan konsep berkelanjutan dan tanggung jawab sosial dalam bisnis, mengintegrasikan mata pelajaran seperti ekonomi, sosiologi, dan teknologi informasi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dunia usaha. Tujuan P5 pada sekolah ini adalah bertujuan untuk membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki keterampilan hidup yang penting, termasuk kemampuan berwirausaha. Melalui pendidikan holistik, siswa diajak untuk memahami dan mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks ekonomi dan bisnis, sehingga mampu menjadi wirausaha yang beretika dan bertanggung jawab. Pengusaha muda dan masyarakat umum, proyek kelompok di mana pengusaha pemula dan masyarakat bekerja sama untuk mengembangkan ide bisnis, melakukan penelitian pasar, dan merancang strategi pemasaran. Terdapat juga sesi brainstorming, workshop, kreativitas, dan kompetensi inovasi untuk menghasilkan ide bisnis baru dan solusi kreatif terhadap masalah yang dihadapi dalam bisnis. Selanjutnya ada program pendampingan dan mentorship. Mentor profesional mendatangkan mentor dari kalangan profesional dan pengusaha sukses untuk membimbing siswa dalam mengembangkan ide bisnis mereka. Bimbingan konseling, program bimbingan konseling yang fokus pada pengembangan karir dan keterampilan kewirausahaan, termasuk sesi konsultasi individu dan kelompok. Di sekolah ini juga terdapat pula program kolaborasi.
bekerja sama dengan sekolah biasa untuk mengembangkan dan mengintegrasikan materi kewirausahaan ke dalam kurikulum mereka, menyediakan akses untuk sekolah lain jika ingin bergabung guna untuk mengembangkan dan menguji ide bisnis bagi peserta didik mereka, membuka kesempatan bagi sekolah lain yang ingin mengikuti workshop di sekolah kami, contohnya workshop tentang berbisnis. Sekolah kewirausahaan berbasis pendidikan holistik dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan keterampilan kewirausahaan di sekolah-sekolah biasa, membantu menciptakan generasi muda yang siap menghadapi tantangan dunia bisnis modern. Dalam konsep pendidikan ini, siswa diberi proyek untuk merancang dan menjalankan usaha kecil-kecilan sebagai bagian dari kurikulum. Proyek ini mencakup semua aspek bisnis dan siswa juga belajar cara mengembangkan keterampilan kolaborasi dan pemecahan masalah. Sekolah juga mendirikan inkubator bisnis yang memberikan dukungan dan sumber daya bagi siswa untuk mengembangkan ide bisnis mereka. Inkubator ini bisa menyediakan mentorship dari pengusaha sukses dengan pelatihan dan keterampilan kewirausahaan. Inkubator juga bisa bekerja sama dengan universitas atau lembaga bisnis untuk memperluas jaringan dan peluang bagi peserta didik. Kurikulum dalam sekolah ini yaitu kurikulum berbasis pendidikan holistik untuk membangun wirausahawan yang mengintegrasikan aspek kognitif, emosional, sosial, dan fisik dalam pembelajaran, serta menggabungkan teori dengan praktik kewirausahaan. Terdapat juga metode pengajaran yang pertama, pembelajaran berbasis proyek, meminta siswa untuk merancang atau meluncurkan dan mengelola bisnis kecil di sekolah atau komunitas mereka. Yang kedua, ada pembelajaran kolaboratif. Proyek kolaboratif di mana siswa bekerja bersama untuk mengembangkan ide bisnis dan merancang strategi pemasaran. Yang ketiga, ada pembelajaran eksperiensial. Siswa belajar melalui pengalaman langsung termasuk magang, kunjungan lapangan, simulasi bisnis, dan pembelajaran di luar kelas. Yang terakhir ada problem-based learning. Siswa diberi masalah atau tantangan bisnis yang kompleks yang memerlukan analisis mendalam, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Yang terakhir ada indeks pembangunan sekolah. Yang pertama ada komponen keterampilan kewirausahaan. Yang kedua ada komponen lingkungan dan fasilitas. Yang ketiga ada komponen kurikulum dan pembelajaran. Yang keempat komponen keterlibatan dan partisipasi siswa. Yang kelima ada komponen dukungan dan pelatihan untuk guru. Oke, thank you teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini menginspirasi kalian dan dadah, see you. Jika ada salah kata-kata mohon maaf ya.